Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa ya. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Bapak Ibu yang di ruangan juga semangat ya Nana ya. Kita semangat gitu ya. Bertemu dengan anak sehingga Bu Sri dan baik. Kenapa Teh? Bu Sri mau ucapkan semangat pagi. Jawabnya Nana apa? Pagi. Kepalkan tangan ya. Gunakan tidak apa-apa ya. Bersama-sama ya. Semangat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Sip. Kemudian untuk memulai agenda pagi hari ini akan lebih baik kita memohon ridho dari Allah ya. Dipimpin berdoa salah satu siapa ya? ABCD yang berkenan memimpin doa. Kita akan berdoa. Yang suaranya tik. Mas Raffi ya, dipimpin berdoa ya. Mas Raffi Berdedeski ya. Dipimpin berdoa ya, wajahnya dimunculkan. Mana ini? Ya, Mas Raffi. Di manakah Mas Raffi? Halo, Mas Raffi? Oh iya. Mas Gian selalu berpeci dan berseragam, Masya Allah. Boleh membantu Mas Berdedeski ini karena belum muncul-muncul wajahnya. Mas Gian, boleh dibantu memimpin doa, Le? Jadi hilang. Oh ya. Kita ketemu di rumahnya masing-masing kok ini ya, berdoa bersama-sama. Baik, kita mulai. Mas Unggul bersedia memimpin, Le? Oh enggak, geleng-geleng. Oh geleng-geleng. Oh ya, baiklah. Mas Farel nih, jagoan futsal kita nih. Mimpin doa ya, Le ya. Farel? Oh enggak. Oh ya, wes dongo bareng ya. Bismillah ya. Baik, kita berdoa, angkatkan tangan ya. Bukti kesungguhan kita, mudah-mudahan Allah ijabah doa kita semua. Setunggal kali tiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pahamkan kita dengan ilmu kita pagi hari ini dan Allah ridho dengan kegiatan kita hari ini. Amin. Baik anak-anak sekalian, Bu Sri ingin tanya, cita-citanya anak-anak itu nanti 10 tahun, 20 tahun ke depan pengen jadi apa ya? Yang pengen jadi apa nih? Pemain? Desainer. Naliza pengen jadi apa, Dok? Pasus. Oh, Masya Allah ya, keren. Harus banyak olahraga dan makannya dijaga ini. Pansus ya, Dok. Apalagi desainer, pansus. Perwira. Ada yang pengen jadi ibu guru, Pak Guru nggak nih? Dokter, polisi. Dokter. Pengen jadi chef. Apa Ndak, Re? Tari. Chef. Oh, chef ya, Masya Allah ya. Barakallah besok membuka restoran halal food gitu ya. Bantu biar jadi rujukan nanti misalnya punyanya Mbak Naliza gitu ya. Punya kuliner halal toyib. Wah, Masya Allah ya. Apalagi yang lainnya suaranya belum kedengaran nih cita-citanya. Mic-nya dibuka.
Apa? Mungkin ada yang pengen jadi astronot, menjelajah luar angkasa gitu ya. Wah, aku pengen melihat bumi kita itu seberapa kecil gitu ya dari luar angkasa. Ternyata anak-anak mungkin pernah ya baca ensiklopedi, kemudian melihat di Google atau di YouTube tentang luar angkasa. Ada yang pernah? Mars. Oh, Mars ya, yang terkenal Mars ya. Katanya beberapa waktu ke depan akan ada yang menghuni Mars. Gitu Kata ya. Irfan. Ya, baik. Anak-anak sekalian. Kalau anak-anak sekarang sudah punya cita-cita, biasanya kalau seusia anak-anak itu nanti sekarang kelas 5 ya, nanti SMP bisa jadi yang hari ini cita-citanya jadi pansus, besok bisa jadi ganti lagi. Ada yang punya cita-cita lebih dari satu? Ada nggak? Ada orang. Ada. Pansus sekalian ustadz atau ustadzah, Bu, gitu ya misalnya ya. Atau Bu dokter sekalian ustadzah, Bu. Nah, siapa yang pengen jadi dokter? Ada nggak ya? Putih jarum suntik. Oh, kemarin imunisasi datang nggak ya, Le? Seperti jarum sontek ya. Iya nyontek kalau dokter ya. Masya Allah ya. Takut darah, Bu, takut mayat misalnya gitu ya. Dokter Taski ini ada kecelakaan. Oh, jangan saya itu ada darahnya misalnya gitu ya. Tadi siapa ya yang takut jarum suntik tadi ya? Siapa? Mas Ahsan bukan? Bukan, Le? Kayaknya. Ya, nanti misalnya namanya pengen jadi dokter, pengen jadi bidan atau perawat begitu ya. Insya Allah itu posisi-posisi yang banyak berhubungan dengan manusia ya. Kemudian peluang untuk melakukan kebaikan besar. Jadi polisi yang solih, masya Allah ya. Ada nenek-nenek yang sudah sepuh mau nyebrang nggak bisa diseberangkan. Kemudian punya kuliner tadi yang jadi chef ya. Kemudian ada dengan lewat gitu ya, terus dikasih sedekah ya. Terus setiap Jumat ada sedekah rutin dari warungnya anak-anak, insya Allah ya. Baik, anak-anak kan sekarang duduk di kelas 5 SD, kemudian di SD itu masih 1 tahun lagi, karena mungkin pendidikan paling panjang itu pendidikan dasar itu SD ya 6 tahun. Siapa yang tahu atau anak-anak merasa tujuan belajarnya selama ini tuh apa sih gitu? Kenapa kita harus belajar? Kebetulan qadarullah ya, hari ini kita belajarnya setahun di rumah gitu ya. Kalau kemarin 4 tahun kita sudah di sekolah, di TK, di bermain gitu ya. Tujuan belajar kita tuh apa, Nana? Mas Fatih punya jawaban? Apalagi kenapa kita mesti belajar kira-kira? Mendapatkan ilmu yang banyak. Dapat ilmu yang banyak, Masya Allah ya. Kemudian dari Bapak Ibu Guru kita mencontoh kebaikan-kebaikan Bapak Ibu Guru gitu ya. Ayah ibumu juga guru di rumah sekarang dan guru sejatinya gitu ya. Ayah ibu punya kebaikan-kebaikan yang diajarkan pada anak-anak. Kemudian selain mendapat ilmu yang banyak, apalagi ya Mas Adiaksa, mana Mas Adiaksa? Adiaksa? Iya, biar pinter. Biar pinter, Masya Allah ya. Sip. Kalau pintar nanti bisa berbagi ilmu dengan orang lain, bisa bermanfaat dengan orang lain. Yang perempuan sekarang, Mbak Nada. Mbak Nada, apa tujuan belajarnya selama ini, Nak? Biar apa ya kita itu belajar, ke sekolah, ngaji, gitu? Mbak Nada? Biar cita-citanya tercapai. Masya Allah. Cita-citamu apa, Dok? Biar cita-citanya tercapai, betul. Pak Raja boleh slide-nya di ini kan? Biar cita-citanya tercapai. Satu lagi yang Putri, siapa ya? Mbak Raras? Mbak Raras mana ya Mbak Raras? Pengen jadi apa, Nak? Atau belajar itu biar apa sih? Mana Mbak Raras? Kita belajar supaya apa, sayang? Dapat ilmu.
dapat ilmu. Insya Allah dapat ya. Baik ilmu yang bermanfaat di dunia ataupun di akhirat. Ya. Oh iya, sudah ada yang nyoret-nyoret? Ya, jangan nyoret-nyoret dulu ya, Le. Baik, tema kita hari ini, persiapan hari ini untuk raih sukses di hari esok. Masya Allah ya. Ditahan dulu ya, tidak coret-coret siapakah itu? Ya, supaya doakan. Oh ya. Mudah-mudahan ya semua. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Sepakat nggak anak-anak? Sepakat ya. Kemudian untuk sukses di hari esok kita harus menyiapkan sejak sekarang. Tadi anak-anak ada yang menjawab supaya kita yang tercapai, mendapat ilmu, kemudian yang bahagia, gitu ya. Di tangga Ya, sudah ditanyakan ya, apa sih tujuan kita belajar tadi? Meraih cita-cita, kemudian sukses, gitu ya, dapatkan ilmu, bermanfaat untuk orang lain dan sebagainya. Audionya boleh di mute dulu ya. Baik ya. Nah, jawaban yang banyak kita temukan kita setuju gunakan melakukan nilainya bagus, nah itu juga bisa ya. Kira-kira yang di kita bisa raih dengan tidak berangkat sekolah, tidak karena perlu tunggu ya. Lurus aja. Halo. Mas Hakim, untuk kita sukses, nilainya bagus, mencapai cita-cita, kita harus apa, Le? Duduk-duduk aja atau bersungguh-sungguh? Mana Mas Hakim tadi? Yang lainnya ada yang bisa bantu? Kita perlu bersungguh-sungguh atau duduk-duduk saja ya? Nanti kalau nasib bersungguh-sungguh, insya Allah ya. Kita tidak boleh hanya duduk-duduk saja, nanti nunggu nasib baik gitu ya. Nah, Nana ingat kisahnya Khalifah Umar bin Khattab ya, yang hari itu ada seorang pencuri gitu ya. Kemudian ditangkap, dihadapkan pada Khalifah gitu ya. Kemudian dia ditanya, kenapa engkau mencuri? Apa jawabnya si pencuri, Nak? Ada yang tahu kisah ini? Enggak. Oh, belum. Baiklah. Aku ditakdirkan jadi pencuri, begitu ya. Si pencuri itu jawabnya begitu pinter ya. Kemudian dipukul kalau tidak salah ya oleh Khalifah Umar. Kemudian pencuri itu marah, tanya, kenapa aku dipukul gitu ya. Kemudian oleh Khalifah dijawab, itu takdirmu untuk dipukul gitu ya. Nah, ternyata kalau kita ingin sukses, mendapatkan takdir baik ya, itu perlu ikhtiar, perlu usaha. Jadi tidak pasrah jadi maling, ya udah deh jadi maling aja, tidak berubah jadi orang baik gitu ya. Kemudian ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang barokah, tentu harus kita ikhtiari gitu ya. Baik, selanjutnya Pak. Nah, puncak dari semuanya ya, anak-anak pengen sesuai cita-citanya, mendapat ilmu. Nah, ini anak-anak tentu ingin ya, yang terdekat adalah penilaian tengah semester genap. Ini gambarnya siapa ya, kira-kira bawa bendera di atas puncak gunung gitu ya. Pengen apa Le tujuan utamanya? Mas Farhan, udah kelihatan nih Mas Farhan. Kita biar apa Le kalau di situ? Benderanya tulisannya apa itu? Sukses. Sukses. Siapa yang pengen sukses? Lambaikan tangannya. Pasti pengen sukses ya di dunia atau di akhirat. Kalau menurut siapa ya, Mbak Berlin, sukses menurut Mbak Berlin itu apa, Mbak? Pengen nggak sukses? Pengen. Pengen. Menurut Mbak Berlin, sukses itu kalau sudah gimana, Nak?
Sudah tercapai cita-citanya? Kalau sudah Hmm? bisa, kalau sudah kalau udah mungkin pintar atau kayak udah termasuk Sudah apa, Bu? kalau udah Putus-putus ya? Sudah apa kayak? kalau putus-putus. Sukses itu menurut Mbak Berin kalau sudah apa tadi? Kalau udah sukses cita-citanya. Oke, misalnya tadi ada yang pengen jadi chef yang solihah, makanannya halal toyib gitu ya, menyajikan makanan yang jadi rujukan orang kalau jajan aku tuh ke sana, soalnya itu halal toyib dan bersih misalnya gitu ya. Kemudian sukses di dunia selainnya itu misalnya jadi dokter tadi ya, menolong orang banyak sekali, kemudian ketemu dokternya aja belum ngapa-ngapain sudah sembuh, masuk ruangannya gitu ya, ketemu dokter aja. Wah, sekali belum diapa-apakan, sakit apa gitu, ketemu Pak dokter sudah sembuh gitu ya. Itu aura kebaikannya Pak dokter sudah ditangkap oleh si pasien dan langsung sembuh gitu ya, Masya Allah ya. Anak-anak mungkin pernah ya punya dokter anak masing-masing ketika sakit, dibawa ke dokter A, dokter B gitu ya. Belum diperiksa sudah sembuh, dokternya tuh baik banget ya Bu gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut ya di gambar berikutnya. Nah, kira-kira di gambarnya Bu Sri itu gambar apa atau itu yang biasa main kayak gitu siapa ya? Itu gambar apa, Len? Puzzle. Puzzle. Untuk apa ini puzzle itu melatih kita apa sih? Mengasah kejelian, ketelitian, kecermatan, apalagi? Mengasah otak. Mengasah otak. Kesabaran. Kesabaran, Masya Allah, betul. Nek rasa sabar ora dadi-dadi tinggal ya. Iki kok angel banget gitu ya. Main Lego juga begitu ya. Kalau anak-anak mungkin ada yang suka buka game mining itu, yang nambang itu ya. Wah, dapat emas, wah, dapat lava gitu ya, dan macam-macam ya. Itu di puzzle ini gitu ya. Ketika kita cita-cita ya 10-20 tahun yang akan datang anak-anak jadi guru, jadi insinyur, jadi chef gitu ya. Itu seperti rangkaian sebuah puzzle. Aku 6 tahun di SD harus lulus dengan baik. Supaya lulus dengan baik, aku harus belajar sungguh-sungguh, taat patuh pada ayah ibu, pada Allah gitu ya, dan juga baik sama teman-teman gitu ya. Insya Allah anak-anak nggak ada yang punya musuh di kelasnya ya. Hilmi Tamam, kelihatan nih Mas Hilmi. Semuanya baik-baik ya temannya ya. Buka audio boleh. Itu toh Bu, temannya dari kelas A sampai D temanku semua loh aku. Nggak pernah pilih-pilih teman aku kalau main dengan semuanya. Baik itu Mas Nata, Mas Satya, Mas Panu gitu ya. Mas Rozan, kemudian Mas Yorep, siapa lagi yang C? Mas Dik, Mas ya Bu. Ya. Kemudian Mas Raffi, ada Mas Gian, semuanya tak ajak main Bu. Itu Masya Allah ya. Anak-anak di 6 tahun ini pastikan merangkai cerita terindah di dalam episode-episode kita ya. Karena biasanya 6 tahun di SD itu cukup terkenang-kenang. Nanti anak-anak kuliah di luar negeri, ketemu teman SD, wah itu temanku SD dulu loh. Dia dulu masih suka sentelop-sentelop, sekarang kok cakep banget ya. Halo. Ingosan nanti nggak tisu misalnya gitu ya, atau nangisan. Oh sekarang udah beautiful sekali gitu ya. Punya rumah mode, punya rumah kuliner, Masya Allah ya. Nah, ketika hari ini kita sedang merangkai takdir kita ya, merangkai jadi anak supaya sukses ya, kemudian dan sebagainya. Tapi pengen lanjutan. Siapa yang pengen ke pondok pesantren? Pondok itu Halo, siapa? Siapa lagi yang pengen ke pesantren? Ada nggak? Lin, pengen ke pondok ya, Masya Allah. Ada. Sip ya.
Yang belum pengen ke pondok nggak apa-apa, masih ada 1 tahun, silahkan nanti survei-survei. Wah, ternyata di pondok itu siapa Bu? Mbak Naswa ya. Nanti anak-anak bisa googling dari sekarang ya, pondok mana yang mau dipilih yang sesuai keinginan anak-anak. Karena anak-anak sudah Pondok Mungkin Magelang. Oh iya, pondok mungkin Magelang. Dekat Borobudur ya, Nek, piknik ke situ ya. Crafting juga cepat ya. Siapa tadi yang pengen ke mungkin? Oh iya, nyusul kakaknya nah itu ya. Ya, Masya Allah ya. Benar. Ya, benar-benar. Ada yang pengen ke Gontor kayak Pak Arif. Hafal bahasa Arab banyak sekali gitu ya. Kakak-kakak kelas kita banyak yang ke Gontor loh ya. Yang anak-anak pengen ke SMP negeri boleh, nanti jaga diri, tetap solih ya seperti waktu anak-anak di SD gitu ya. Karena ketika anak-anak memilih belajar di SMP umum, memang biasanya pergaulan kita lebih heterogen ya, temannya macam-macam di pondok atau di SMP IT atau di arahan kayak kita ini temannya lebih sedikit homogen ya, solih KB gitu insya Allah ya, solihah semuanya gitu. Nah, anak-anak sekalian, ada beberapa cara untuk kita sukses. Nah, slide berikutnya Pak Anjo. Supaya sukses anak-anak apa yang dilakukan? Belajar sungguh-sungguh. Belajar sungguh-sungguh, sip. Apalagi? Lagi menjaga. Bunda. Patuhi ayah bunda. Patuhi ayah bunda, oh iya. Boleh baca ini ya, boleh ya. Kemudian Taat kepada Allah. Taat pada Allah. Terus? Mendengarkan guru saat bicara di depan kelas. Betul. Belajar giat dan berserah. Belajar giat dan berserah pada Allah. Pengetahuan yang banyak. Ini karena iya. Oke, karena kita mau PTS yang paling dekat ya, belajar giat dan berserah hasilnya pada Allah. Berserah itu bagaimana? Anak-anak sudah belajar sungguh-sungguh dari sekarang, walaupun masih Jumat yang akan datang ya Bu Efri ya, ujiannya ya. Kemudian menyiapkannya dari sekarang, jangan kebut semalam. Nanti hari Jumat itu tanya BTAG atau bahasa Arab ya, anak-anak baru ngapal hari Jumat. Ketika di video Bu Guru, ayo Mas, di guru hafalnya hilang separuh misalnya gitu ya. Kalau dari sekarang insya Allah akan mungkin hafalannya terjaga. Kemudian menyerahkan apa yang sudah dilakukan pada Allah ya. Anak-anak mungkin ada yang pernah lihat di YouTube seorang anak laki-laki ya, dia belajar memanah sama gurunya. Jadi para khotbah dulu gitu ya, itu kalau dia putra kota, kemudian anak pejabat itu biasanya diundang ke guru ya, rumah itu, baik itu guru ngaji, guru yang mengajari dia nilai-nilai kehidupan. Nah, barulah anak kecil itu gitu ya, dia itu disuruh memanah dengan mata tertutup. Ada yang pernah lihat videonya? Namanya siapa ya, saya lupa. Anak kecilnya di video itu ya. Katakan namanya Hasan. Wah. Si Hasan itu memanah pertama nggak kena gitu ya. Kemudian dia dikasih tahu sama gurunya. Perhatikan baik-baik, kamu fokus. Ambil posisi yang paling tepat sehingga memungkinkan untuk mengenai sasaran gitu ya. Akhirnya dia pejamkan mata, ditutup matanya lagi, memanah untuk kesekian kalinya, akhirnya tepat di tengah benda yang digeser tadi. Kemudian gurunya tersenyum. Masya Allah ya. Sekarang karena dia sudah fokus, bersungguh-sungguh, menyerahkan semuanya pada Allah, kemudian intuisinya atau apa namanya? Feelingnya ya, nuraninya itu, ini Masya Allah, aku mencoba mengikhtiari gitu ya, walaupun matanya ditutup. Qadarullah ketika penutup matanya dibuka itu, dia mengatakan, yes, aku bisa. Lalu apa kata gurunya? Kamu bisa, kamu sukses karena siapa? Karena Allah. Kemampuan kita sendiri. Nah, nanti yang kita pegang ya anak-anak, Bu Sri dulu waktu kecil, karena pernah kecil ya, kalau anak-anak belum pernah gede soalnya ya. Anak-anak nanti bisa tanya ke ayah ibu, dulu waktu kecil apa Bu yang menarik waktu kecil, pengen jadi apa gitu ya. Kalau mungkin anak-anak nanti ketemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah ya, atau Bapak Ibu di rumah,
ketika ditanya cita-citanya mungkin berbeda-beda. Bu Sri dulu ingat sekali waktu kelas 2 SD itu tidak ditanya pengen jadi polwan. Karena kita seneng ya praktik di jalan tuh ya, bawa sempritan. Ternyata sekarang beberapa orang yang nyepeda ngiwut itu juga bawa sempritan sendiri biar pada minggir ya. Kemudian ketika sudah agak gede lagi pengen jadi guru. Sekarang tersampaikan oleh Allah ya, dimudahkan jadi guru, diarahkan dan anak ibadah ya. Nah, kembali ke kisah tadi. Si Hasan tadi, kenapa bukan karena aku? Itu kan karena aku jeli dalam memanah gitu ya. Kemudian gurunya mengatakan, kamu bisa, kamu mampu itu karena Allah yang memudahkan, bukan karena kemampuanmu sendiri. Nah, itu yang Bu Sri maksud di situ ya, belajar sungguh-sungguh dan berserah. Nah, bisa jadi kalau Allah menginginkan ya, kita sudah sungguh-sungguh belajarnya, qadarullah pas ujian itu agak kurang enak badan, sehingga tidak begitu ingat yang sudah dipelajari, nilainya kurang bagus. Tapi di mata Allah, anak-anak tadi sudah belajar sungguh-sungguh, maka itu nilai plus di depan Allah. Apalagi mengerjakannya dengan jujur. Kalau Bu Sri di video itu ya, menangkap gurunya itu kemudian menjelaskan dengan detail ke si Hasan tadi. Kita mampu melakukan sesuatu kehebatan itu karena Allah memudahkan, Allah membukakan jalannya. Maka ketika anak-anak punya cita-cita yang besar setinggi langit tadi ya, punya keinginan besar yang mungkin tidak yang mustahil buat kita, buat Allah sangat mungkin. Percaya nggak Allah yang mengabulkan doa kita? Iya, percaya gitu ya. Allah itu hanya dengan mengatakan kun fayakun. Apa yang kita inginkan itu fayakun. Abrakadabra. Jadilah, maka terjadilah gitu ya. Jadi gunung pling kayak anak-anak lihat film apa? Tapi itu enggak mungkin ya. Itu film kartun aja buat anak-anak. Bagi anak SD itu murah mungkin gue gitu ya. Setiap si Nobita stres apa gitu, ada dari baling-baling bambu dari kantong ajaibnya Doraemon keluar sesuatu gitu ya. Kita mintanya baling-baling bambu. Kenapa, Le? Ya, kayak gitu ya. Nah, kunci sukses itu ada 3. Anak-anak nanti perhatikan baik 3 ini ya. Taat pada Allah dan Rasul-Nya. Kalau kita mentaati Allah, baik di kelas sendiri ataupun rame-rame, itu ya, bangun sebelum subuh. Siapa yang tadi bangunnya sebelum subuh? Ada nggak? Oh iya. Siapa yang atas sendiri tuh? Siapa Bu Mira yang atas sendiri? Maulida, Masya Allah ya. Al-Hani, betul. Masya Allah, barakallah ya yang sudah bisa bangun sebelum subuh. Kemudian berinfak sebelum subuh. Nah, kemarin yang sudah mengambil perlengkapan ke sekolah dapat apa, Kaleng? Untuk apa ya kira-kira? Infak. Untuk infak hari ini hari Jumat, siapa yang sudah berinfak tadi? Dikma. Siapa lagi? Ananta. Yasmin. Nino, Belda. Saya Yazid. Sholat Jumat. Berlin, barakallah ya. Yang belum hari ini masih hari Jumat boleh sedekah. Siapa Bu? Sabik. Ya, barakallah ya yang sudah infak sebelum subuh. Anak-anak ketika mau nyemplung ke uang di dalam kontrekannya itu berdoa sesuatu. Satu doa yang anak-anak pengen sekali. Ya Allah, berilah aku selalu kesehatan dan manfaat pada usiaku. Misalnya gitu ya. Insya Allah itu mustajab sekali. Walaupun mungkin anak-anak tidak di hari Jumat, sedekah yang paling bagus itu yang sebelum subuh. Makanya sangat penting tadi bangun sebelum subuh. Kalau sudah terbiasa nanti insya Allah nggak ngantuk ya. Habis itu aku jogging kok Bu. Dengan atau tanpa tugas dari Pak An, aku selalu jogging misalnya gitu ya. Mas Hilmi Al-Afkari Pak ya, yang sering kita nilai. Kemudian sholat tepat waktu. Kecil. Yang pertama yang empat itu Le. Tidak tidur setelah subuh. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan. Boleh dimatikan audionya Le. Pada waktu subuh malaikat itu menyaksikan
Dimatekke audione suarane mantul. Suaranya campur-campur. Betul. Suarane mantul-mantul, Bu. Oke. Ini sedang dicari le yang mantul-mantul mantap betul nanti apa ya. Dimatikan ya, nanti dari punya anak-anak sudah ya dimatikan ya. Nah, tidak tidur setelah subuh. Kenapa? Karena barokahnya itu ada di waktu subuh tadi. Malaikat ditanya sama Allah, "Hei, malaikat, Mas Hafiz 5C pagi ini sedang apa coba?" Terus malaikat nengok di rumahnya Mas Hafiz, "Oh, sedang tilawah, Masya Allah." Gitu, dilaporkan sama Allah, "Sedang tilawah ya Allah, berikan hambaku keberkahan hari ini." Lalu keliling lagi ditanya sama Allah, "Coba tengokkan hambaku yang namanya siapa, Bu? Yang namanya Naswa Naliza sedang apa pagi ini?" Oh, ternyata dua anak solihah itu sedang anak surat ya Allah gitu ya. Kemudian Mas siapa itu? Mas Hanif, yang kaos putih itu Mas Alfian ya. Mas Alfian sedang apa pagi ini? Sedang sodakoh ya Allah. Dia sedang menyemplungkan kencrang di rumahnya karena dia diberi kencrang dari sekolah dan rajin setiap pagi sebelum subuh gitu ya. Kemudian Allah menanya lagi, "Kalau Yasmin anak hambaku yang itu sedang apa?" gitu ya. Oh, ternyata dia sedang membantu ibunya merapikan kamar, sedang memotong-motong wortel di dapur. Masya Allah, toh kebaikan-kebaikan yang kecil yang menurut kita mungkin bisa jadi sepele kayak gitu, tapi anak-anak lakukan sejak pagi, maka insya Allah itu menjadi keberkahan di hari itu. Nah, mulai besok pagi, karena hari ini sudah lewat ya, tolong usahakan anak-anak tidak tidur lagi. Carilah kesibukan baik yang bisa mengisi waktu luang anak-anak. Nonton TV aku, Bu, biar nggak merem lagi. Aku main game, Bu, pagi-pagi. Nah, kira-kira kalau disuruh milih antara main game dengan membantu ibu, pilih mana? Membantu masak. Membantu masak. Membantu ibu. Iya, karena barokahnya pahalanya luar biasa. Nah, main game itu ada pahalanya nggak sih? Enggak. Bahkan membuang-buang waktu ya, Le ya. Ketika kamu nunggu buka, wah aku kok kayaknya ini setengah jam. Sekarang maghribnya jam 6 lebih ya. Biasanya setengah 6 udah maghrib. Kalau puasa kerasa kok setengah jam terasa setengah hari ya, Bu. Nah, krik gitu ya. Anak-anak bisa pegang halaman surat, bisa pegang Quran. Sebaik-baik teman waktu kita luang itu adalah Al-Quran. Bukan HP ya. HP kalau untuk buka Android, Quran enggak apa-apa. Aku HP aja, Bu, setengah jam tuh cemil tuh, kerasa 5 menit karena pegang HP untuk nge-game gitu ya. Nah, kemudian memperbanyak amal sunnah. Anak-anak tadi sholat duha. Siapa yang sudah sholat duha pagi ini? Lambaikan tangannya yang sudah sholat duha. Masya Allah. Mbak Naliza, Dikmal, Nada, Royan, Satya, Fatih. Oh, Masya Allah, top ya. Yang belum nanti setelah ini, Insya Allah busnya tidak lama ya. Kemudian gemaji atau tilawah. Anak-anak yang rajin gemaji tilawah, Masya Allah loh. Kasih tahu cerita. Salah satu sahabat Rasulullah itu pernah waktu malam hari subuh ya, habis subuh itu beliau baca Quran tilawah keras. Kemudian di belakang rumah beliau itu terdengar suara gemuruh gitu. Seperti datang kawanan unta banyak sekali. Lalu dia menghentikan bacaan Qurannya. Lalu cerita itu sampai pada Rasulullah ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, ketika seorang hamba itu membaca Quran, maka malaikat-malaikat itu menyaksikan, apalagi di waktu subuh ya, malaikat-malaikat itu menyaksikan, pengen ikut mendengar suara tilawah kita. Makanya onta-onta di belakang rumah sahabat tadi itu pada bergemuruh karena lihat ada malaikat pada turun bersayap-sayap. Masya Allah ya. Neng, anak-anak nggak usah ketika habis maghrib atau habis subuh tilawah, kok orang suara gemuruh nang beliau mah ya. Kita malaikatnya do turu malah gitu ya. Itu nggak begitu karena kemampuan kita melihat malaikat beda dengan mendatangkan malaikat ya, beda dengan para sahabat dulu. Yang penting kita tetap melakukan kebaikan habis maghrib, habis subuh ya. Karena itu waktu-waktu yang baik untuk kita isi kebaikan ya gitu ya. Rumah yang dibacakan Quran itu seperti rumah yang hidup, sedang rumah yang tidak pernah dibacakan Quran seperti kuburan. Wah, Teddy toh? Siapa yang tahu kuburan? Enggak ada, Bu. Itu cuma orang bangun kok ya.
Nah, kalau anak-anak ada yang takut kuburan, kita tuh seperti itu kalau nggak dibacakan Quran. Maka gemaji tiap habis maghrib atau apa kemarin kalau kelasnya Bu Sri yang 5 sore lalu ke isji. Apa itu Mbak? Gerakan isak mengaji. Jadi dia ngajinya itu habis isak karena habis maghrib ya. Mungkin dinner bersama keluarga gitu ya. Kemudian perbanyak doa. Waktu-waktu mustajab ya, habis asar, habis sholat wajib, apa lagi antara adzan iqomah itu waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Kemudian patuhi ayah bunda. Anak-anak, Bu Sri berharap karena hampir setahun ini anak-anak bersama ayah bunda di rumah, pastikan anak-anak bertutur kata yang lembut santun ya. Mas Farhan, Mandile, siap Mi? Nah, menyenangkan sekali. Jangan sampai dipanggil. Misalnya namanya siapa? Pak Ijo ya. Pak Ijo, mandi, sek Bu. Pak Ijo, mandi, sek. Gitu ya. Pak Ijo, mandi, sek Bu. Gitu ya. Nanti kasihan ibunya, kira-kira ibunya jadi jengkel. Nanti anak-anak jadi ingat ceritanya Alkomah ya. Alkomah itu membuat jengkel ibunya sehingga apa namanya? Ketika mau meninggal itu dipersulit oleh Allah. Tetapi ketika ibunya memaafkan, jadi dimudahkan. Nah, pastikan anak-anak bertutur kata yang baik sama ayah bundanya, karena mereka lah pahlawan di keluarga kita ya. Ayah sudah capek mencarikan nafkah untuk kita. Di luar mungkin, apa itu? Bermandikan peluh, bermandikan air mata. Anak-anak kan nggak pernah ngerti ya. Ayah di luar mungkin dimarahi orang, tapi nggak pernah berkeluh kesah ke anak-anak. Oh, ayah untuk mendapatkan nafkah ke rumah itu ternyata perlu dibentak-bentak orang, ya Allah. Mungkin nyanggol motor orang atau apa gitu ya, dibentak-bentak orang, tapi nggak pernah cerita ke kita kesedihannya, karena kita orang tua itu pengen anak-anak itu ceria. Wah, lihat anak-anak solih, santun, rajin mengaji, bantu orang tua itu masya Allah ya. Kalian harta-harta yang tidak nilai ya, atau yang sangat bernilai gitu ya, saking mahalnya itu tidak terukur nilainya di hadapan ayah bundamu. Nah, jangan lupa doakan ayah ibumu ya. Sehat selalu, berkah dalam mencari nafkah, kemudian bisa mendidik dan mendampingi anak-anak sampai kelak nanti. Masya Allah ya, selalu mendoakan orang tua ya, ayah bundanya ya. Insya Allah. Bu Sri ingat waktu di Tanah Suci itu disampaikan mutawifnya ya, doakan orang tuamu di setiap sujud dalam sholat. Kenapa? Karena itu sebaik-baik doa untuk balas budi kita pada mereka. Masya Allah ya. Allahumma firli wali ya. Ampuni dosa mereka gitu ya, seperti engkau mengampuni dosaku gitu ya, dan sayangi mereka. Masya Allah. Siapa itu tadi? Nanti dibaca terus ya, ayah ibumu senang banget itu, karena anak-anak yang soleh itu doanya didengarkan oleh Allah. Habis buka itu seteguk air, kemudian berdoa, ya Allah terimalah puasaku hari ini, jadikan orang tuaku penghuni surga bersamaku. Oh, Masya Allah ya. Pasti ibunya menitikkan air mata, ya Allah, soleh banget sih anak-anakku di sini gitu ya. Nah, yang terakhir, belajar giat dan berserah pada Allah. Tadi Bu Sri sudah sampaikan ya. Anak-anak tugas hari ini bahasa Indonesia dan bahasa Arab, mencatat, merangkum, mengerjakan. Nah, pastikan anak-anak punya itu catatannya. Karena bagian dari ikhtiar ya, untuk menyiapkan masa depan yang lebih baik. Memilih waktu belajar. Siapa yang kalau belajar itu habis mandi sore? Ada nggak? Ada itu yang ngacung ya. Kemudian yang mandinya belajarnya habis maghrib atau habis isya? Ada? Biasanya kebanyakan habis maghrib habis isya ya. Jangan tergoda TV sinetron ya, pateni saja sinetronnya ya. Nanti tidak malah jadi kayak emak-emak. Padahal tidak semua emak-emak lihat juga ya. Nonton yang bermanfaat saja. Kemudian ada yang habis subuh, Bu, saya belajarnya nggak ada suara mengganggu, adik saya masih tidur, jernih pikirannya karena habis istirahat. Nah, anak-anak punya waktu asasi ya untuk belajar. Boleh setiap habis asar saja, ditambahi habis isya boleh, atau habis subuh saja boleh. Karena mungkin setiap kita berbeda ya. Kemudian belajar tanpa apa itu ya? Belajar tanpa kenal lelah ya, tanpa menyerah, tanpa disuruh. Nah, kalau hari ini masih disuruh, tugasnya bahasa Arab kita ditunggu Bu Ayu, gitu ya misalnya. Iya Bu, aku tak dolan sik mulai maghrib. Nah, kira-kira gimana nih? Ibunya nanti
cekut gitu ya. Nah, anak-anak biasakan melatih kemandirian dan tanggung jawab ya. Jadi belajarnya pagi itu mandi, sarapan, sholat duha, mengerjakan tugas dulu karena hanya 2 mapel. Insya Allah sebelum duhur selesai. Nah, bermainnya setelah duhur. Aku bisa bermain setelah duhur nanti. Misalnya Mas Hilmi dihampiri, Mas Farel dihampiri, gitu ya, Mas Adiarsa dihampiri. Ayo dolan Adiarsa, saya tugasku belum rampung. Misalnya gitu ya. Rehat sebentar boleh, tetapi pastikan tidak lewat waktu supaya anak-anak tidak terbebani. Gitu ya. Kemudian bersegera ketika dengan tugas ya. Tadi Bu Sri berharap yang semester 1 kemarin mungkin sampai numpuk tugasnya banyak, tidak terulang lagi ya. Insya Allah ketika dikerjakan tepat waktu, anak-anak tidak akan terbebani. Kemudian tetap rendah hati, seperti kisahnya Ahmad atau Hasan tadi ya. Dia bisa melakukan kesuksesan besar, tetapi dia diajari oleh gurunya untuk itu semua dari Allah, bukan karena kemampuan kita. Ingat kisahnya Korun dan Fir'aun ya. Karena saking dirinya merasa hebat, dia merasa dirinya patut disembah. Dia mendapatkan kekayaan yang banyak, Korun itu, sehingga dia gila harta gitu ya. Akhirnya Allah tenggelamkan dia di balik harta-hartanya tenggelam. Kita tidak ingin ya, kesombongan kita ya, menghalangi kita dari Allah. Yang terakhir adalah memasrahkan semua hasil pada Allah. Anak-anak mau PTS belajar dari sekarang, catatannya dirapikan. Kalau belum rapi, ada yang miss, dicari di grup lagi, scroll, dipanjat ya. Oh, catatanku yang ini belum. Kalau di grup sudah dihapus sama-sama Bapak Ibu, nah, minta ke Bu Guru, insya Allah ada ya. Nanti akan dikirimi, supaya anak-anak lebih siap lagi. Kira-kira PTS besok, anak-anak pengen nilai berapa ya? 100. Masya Allah. Kan ya. Bisa 100, bisa dimudahkan kalau dari sekarang kita belajar bersungguh-sungguh menyiapkan catatannya juga ya. Minta doa pada ayah ibu. Anak-anak ketemu Mbah Kakung, Mbah Putri pas silaturahmi, Mbah Kakung saya mau PTS ya. Aku didoakan. Qadarullah Bu Sri itu anaknya 2 di mungkin semua tadi kayak Mas Hilmi ya. Ketika telepon itu, Ibu minggu depan aku PTS, minta doanya ya. Seorang ibu, seorang ayah pasti akan mendoakan. Begitupun anak-anak ketika ketemu orang-orang baik, lainnya minta doa. Walaupun PTS itu tidak seheboh kalau mau rapotan ya. Ibu, Bapak doakan aku ya, aku mau PTS. Mas, aku doakan ya mau PTS. Karena kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu akan dikabulkan. Siapa tahu pas anak-anak buntu nggak tahu jawabannya ya, karena pas PTS kan nggak boleh buka buku, nggak boleh googling ya. Itu anak-anak diberi kemudahan dalam menjawab soal-soal dan barokah ilmunya. Tanda barokah itu apa ya ilmunya? Ngerti nggak? Bermanfaat. Bermanfaat, betul sekali. Apalagi? Soleh. Nilainya selalu ranking 1 sampai 10, ranking 1 sampai 28 karena kita nggak ada ranking dan semua hebat ya. Setiap anak itu punya kepintaran masing-masing. Dia pintar matematika, dia pintar sholat duhanya rajin, dia pintar menengi kancane nek nangis. Itu juga kepintaran loh, Le. Kamu pintar membantu ayah ibumu itu juga kepintaran itu, ya. Temannya ada yang sakit menemani di UKS sampai sembuh itu juga kepintaran itu. Empatinya bagus, gitu ya. Kecerdasan Bu? Sosialnya ya, kita berempati dengan temannya. Temannya kok nggak bawa piring, nggak bawa bekal, misalnya pas piknik, kita berbagi rame-rame. Itu Masya Allah ya. Jadi kecerdasan anak-anak, setiap orang pasti punya. Allah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Surat Atin ayat 4 ya. Baik. Terakhir. Jaga Allah dimanapun, maka Allah akan menjaga kita. Anak-anak nanti sudah gede misalnya ya, kemudian belajarnya qadarullah di luar negeri, di luar kota, tidak bersama ayah ibu lagi. Teman-temannya ada yang menggoda, kamu kan laki-laki, kenapa nggak ngerokok gitu ya. Kemudian pernah dipesani sama bu guru atau ayah ibunya, jagalah Allah dimanapun, maka Allah akan menjaga kita. Wah, orang tuaku tidak ingin aku merokok, maka aku tidak ingin merokok. Walaupun orang tuaku dan bu guruku tidak lihat gitu ya. Kemudian soalnya ujian angel banget gitu ya pas PTS besok misalnya ya.
kok aku tergoda untuk nyontek ya, ini kayaknya googling gampang banget ini gitu ya. Nanti biar bijiku 100. Aku kemarin udah bilang sama ibu, Bu, PTS ku nilainya tak baguskan. Ternyata tergoda untuk mau googling. Terus anak-anak ingat, ya Allah, kan Allah tuh lihat ya aku sedang pegang HP. Allah lihat ya aku sedang googling, walaupun Bu Guru nggak lihat jawabannya itu gitu ya. Maka jagalah Allah dimanapun, Allah akan menjagamu. Insya Allah ketika anak-anak terus diam berdoa, ya Allah, jawaban apa ya ini gitu. Kok Darullah betul semua yang tadi bingung-bingung itu gitu ya. Maka kalau anak-anak bingung, tidak ngerti apa yang harus dilakukan ya, baik dalam menjawab soal ataupun dalam masalah yang lain, mohonlah pada Allah. Ada nggak yang anak-anak tuh suka, aku gabut ya Bu di rumah? Ada nggak yang gabut, Le? Gak ada teman, gak ada kerjaan, butuh teman ya, gabut itu. Akhirnya gitu ya. Kemudian apa lagi? Aku bertanam gitu ya. Nah, Mas Mahbub suka ikut abinya ya ke toko ya tiap Senin ya. Kemudian mungkin siapa lagi yang punya usaha atau mungkin Mbak Malva, ada nggak Mbak Malva ini ikut membantu merawat tanaman anggreknya gitu ya. Mbak Maulidia buat donat, membantu promosi buat video madu dari ibunya misalnya gitu ya. Atau yang lain-lainnya. Itu Masya Allah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, insya Allah ketika Allah kita ingat ya dimanapun, maka Allah akan menjaga kita. Kita akan dihindarkan dari mara bahaya, ditunjukkan jalan-jalan kebaikan itu. Barang siapa mencari ilmu di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan. Insya Allah gitu ya. Baik, penutup anak-anak, adakah yang mau ditanyakan? Untuk persiapan PTS nanti? Besok ulangannya pakai kertas atau pakai Google Form, Bu? Oh iya, pengennya pakai apa? Pakai kertas. Google Form. Kangen nulis from you from us ya. Kalau Darullah yang semester ini kertas baru kelas 6 karena kelas 6 tidak ada UN ya, sehingga pengambilan nilainya lewat portofolio, lewat luring dan sebagainya. Anak-anak masih pakai Google Form gitu ya. Bersabar nanti di print ya boleh Google Form-nya. Wah, kita garape nang kertas gitu ya Google Form-nya gitu ya. Karena latihan menulis ya. Google Form, kemudian setiap ujiannya ada sesinya ya, Le. Misalnya sesi pagi itu jam berapa Bu Evri? Jam 7 sampai jam 9. Kemudian nanti setengah 10 sampai jam 12. Nah, usahakan kecuali karena HP di bawah orang tua ya, jam 12 tuh anak-anak sudah selesai. Ya maksimal-maksimal asar gitu ya. Atau mungkin anak-anak yang tadi, wah ayah ibuku HP-nya di bawah semua, pulangnya jam 4 habis itu ya. Kok Darullah kalau cuma begitu apa? Kondisinya begitu. Biasanya, Bu. Dalam, Le? Pulangnya habis maghrib biasanya. Oh iya, masih ibunya pulang habis maghrib ya. Oke, enggak apa-apa, Le. Yang perkecualian begitu enggak apa-apa. Anak-anak malah bisa belajar dulu. Nah, jangan sampai ya mengerjakan PTS dengan tangan kosong, pendekar tangan kosong ya kan. Apa artinya? Belum belajar wis garap. Aku gelak pengen dulan, tak garape saiki gitu. Jangan. Anak-anak kalau mungkin belum pengen mengerjakan bisa belajar dulu. Wah, aku tuh cuma 20 soal 1 jam selesai gitu ya, jam 8 mulai. Nah, habis subuh sampai bar mandi itu belajar dulu boleh. Nanti soal kedua di share setengah 10, anak-anak mau belajar dulu bukanya jam 10 boleh. Yang penting jangan pendekar tangan kosong ya. Ciat. Wah, temannya pakai molotov, dia cuma pakai tangan kosong ya. Ditangkis malah meleduk nanti ya. Baik, terakhir ada pertanyaan lagi? Ya. Sudah dapat buku tema 6789, kemudian dapat kenceleng, dapat apa lagi Bu Evri? Kalender, dapat rapot. Sudah lihat rapotnya yang kemarin belum, Le? Dapat buku. Dapat buku ya, itu untuk nyatet kalau yang bukunya masih buku tahun lalu ya. Untuk menulis yang bermanfaat juga boleh ya. Baik, pesannya Bu Sri itu lakukan kebaikan sebanyak mungkin karena kita tidak pernah tahu kebaikan mana yang Allah terima, yang membuat Allah ridho. Kemudian kesuksesan itu harus kita rencanakan dari sekarang. Seperti merangkai sebuah puzzle ya. Anak-anak belajar 6 tahun di SD, pastikan itu masa-masa terbaik anak-anak. Kemudian lanjut nanti ke SMP, baik yang mondok atau tidak mondok. Mudah-mudahan anak-anak dimudahkan semuanya urusannya. Allahumma amin. Baik anak-anak sekalian,
Mau difoto dulu ya? Boleh dibuka kameranya, biar mau difoto Bu Guru dulu. Solih-solihah boleh dibuka kameranya. Oh, Masya Allah. Mas Hafid, gambarnya siapa di belakang tuh Superman ya? Backgroundmu bagus-bagus, Le. Tadi gambar gunung ada pelanginya. Itu sekarang gambarnya siapa yang tersenyum tuh? Oh iya. Baik. Senyum yang manis. Difoto dulu. Masya Allah ya. Mas Berdo Deski dan Mas Yazid tampak sama nyata beda ini. 1, 2, 3. Ada yang Mbak Naniza, hai. Masya Allah ya. Fotonya Jenik nih. Lagi pemirsa. Slide berikutnya. Ya, pokoknya tersenyum terus. Anak-anak tidak tahu slide yang mana. Nanti kita kirim di grup ya. Yang belum, siapa sih atas itu? Atikah ya, belum kelihatan. Nah, Mbak Atikah ada kelihatan. Akbar, wah lama tidak berjumpa Mas Akbar, mana? Azra Haidar, boleh dilihatkan. Oh iya, Rara Syarif Tifa, boleh dibuka, Lenda. Masya Allah ya. Wah, Mas Hafid akan ganti virtual background-nya lagi ya. Pinter kali kamu, Le. Ya belum, Mira. Satu lagi. Mas Mabuk nggak kecapean ya, Le? Lende-lende kayak. 2, 3. Siapa yang bawa kucing? Ada yang bawa kucing? Menyayangi kucingnya ya. Seperti siapa? Ada yang bawa kucing. Abunya kucing gitu ya. Kucing tuh bisa jadi yang membawa kita ke surga ya. Baik, anak sekalian, sampai jumpa di Zoom yang akan datang. Insya Allah nanti pekan depan kita akan adakan PMG virtual ya dengan ayah bunda kalian untuk persiapan PTS. Kemudian Bu Sri berdoa anak-anak diberikan kesehatan semuanya. Kemudian selalu bahagia. Kemudian dimudahkan urusannya dan diberikan hasil yang terbaik dan barokah ilmu. Amin. Siapa yang mau menutup dengan doa ini? Mas Hafid ya, 5 menit. Ditutup dengan doa. Subhanakallahumma le. Minta tolong dipimpin ya, Mas Hafid. Apun doa. Tangan angkat, ditundukkan, hati diperlukan, hati diperlukan. A'udzu billahi Baik anak-anak, salam sayang dari Bu Sri, Bapak Ibu Guru semua tim kelas 5. Kita berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.